Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Gimana tadi udah pada sarapan semua? Sudah. Sarapan apa tadi? Ibunya masak apa? Masak apa tadi ibu di rumah? Nasi goreng. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ibnu, pimpin doa Ibnu. Ingat, kalau berdoa itu harus serius. Siap berat. Hormat para bapak guru berat. Tegak berat baca doa dimulai. Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin mengabsen kehadiran kalian. Ada yang nggak berangkat? Siapa yang nggak berangkat? Aril. Kemana? Oh, ada acara. Terus? Sama Ani sama kemana? Ini kok banyak acara ini ya? Akma, Aril? Andra? Yang keras Andra. Anissa tadi nggak berangkat. Anugra? Anugra. Akila? Aril nggak berangkat ya? Bunga? David Saputra? Lemes kamu Fit? Diva Adelia? Dinda? Endra? Hafifah? Hafiz? Ibnu? Hadir. Ilham? Livia? Luthafia? Muhammad Jafar? Oke, dua anak yang nggak hadir. Untuk menambah semangat kita dalam belajar dan menambah rasa nasionalis kita terhadap kecintaan kita kepada Indonesia,
kita nyanyikan lagu, salah satu lagu wajib nasional ya. Ini nanti yang memimpin lagu si Diva maju ke depan. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya hidup sentosa, lindungi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Oke, untuk membuat kelas ini semakin kondusif, kesepakatan kelas kemarin itu apa aja? Untuk kesepakatan kelas kita. 1, tidak boleh tidur di kelas. Terus berikutnya, tidak boleh ribut, terus menjaga kebersihan. Jadi nanti yang melanggar kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensinya seperti yang telah kita sepakati. Tadi waktu berangkat ke sekolah, tumbuhan apa yang pertama kali anak-anak lihat? Pohon mangga. Pohon mangga itu besar atau kecil? Besar. Apa bedanya dengan pohon pisang? Pohonnya. Kalau pohon pisang itu pohonnya basah. Kalau pohon mangga berkayu. Oke, baik anak-anak, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama itu, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi bagian tumbuhan. Terus nanti diharapkan anak-anak bisa mendeskripsikan proses fotosintesis. Apa itu proses fotosintesis? Fotosintesis. Dan anak-anak bisa membuat simulasi sederhana menggunakan bagan sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Ini sepertinya ini pada kurang semangat. Kita ice breathing dulu. Apa? Tepuk apa? Semangat. Ayo kita coba. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, udah lebih semangat ya. Oke, Bapak akan menampilkan materi. Di semester awal ini anak-anak kita akan belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan itu sumber kehidupan di bumi. Di topik ini bagian tumbuh-tumbuhan. Nanti kita lebih spesifik akan mempelajari tentang tumbuhan. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan itu ada berapa? Bagian tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada selanjutnya sebenarnya itu ada juga buah, ada juga bunga di bagian tumbuh-tumbuhan. Tapi perlu kalian ketahui, tidak semua tumbuhan memiliki bunga dan tidak setiap tumbuhan memiliki buah. Contohnya apa? Tumbuhan yang tidak memiliki bunga. Pohon pisang ada bunganya, ada buahnya.
biasanya di belakang rumah. Rimbun banyak hantunya. Pohon beringin. Pohon bambu pernah lihat bunganya? Pernah lihat buah pohon bambu? Bunganya nggak ada. Buahnya apa buahnya pohon bambu? Bung itu tunas, bukan buah, bukan bunga. Terus apa fungsi dari akar? Fungsi akar. Fungsi akar itu untuk menyerap air dari tanah, mineral dari tanah yang dibawa ke daun untuk dimasak. Nih, fungsi akar bagian tumbuhan antara lain sebagai berikut: menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau tidak ada akarnya akan cepat roboh. Ada nggak tumbuhan yang nggak punya akar? Semuanya tumbuhan punya akar, tapi tidak semua tumbuhan memiliki buah dan bunga. Menyerap cairan dan mineral dari dalam tanah. Di tanah itu ada mineral-mineralnya yang sering petani pakai itu adalah pupuk, ya. Terus mengangkut cairan dan zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, pada beberapa jenis tumbuhan, akar digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Coba kalian sebutkan contoh tumbuhan yang akarnya itu untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Singkong, benar. Ini Bapak bawa contohnya. Ini adalah tanaman apa ini? Singkong. Akar singkong itu besar, itu fungsinya untuk menyimpan zat pakai atau makanan. Nanti waktu di musim kemarau itu akan dipakai. Terus kalau lihat dari struktur tumbuhan singkong ini, kayunya kayu basah apa kering? Bukan kering, kayu basah atau batang berkayu? Batang berkayu karena keras. Selanjutnya itu jenis akar. Akar itu ada berapa jenis? Dua. Apa saja? Dan akar serabut. Contoh akar serabut, tumbuhan apa? Akar serabut sebagian rumput. Kangkung itu akar tunggang sebenarnya, tapi karena kecil aja. Inilah contoh akar tunjang. Ciri-cirinya seperti apa? Ada akar yang menunjang ke bawah yang sangat dalam. Fungsinya untuk apa? Menyerap air, terus untuk memperkokoh batang. Terus contoh akar serabut pohon apa? Selain rumput yang Bapak pegang, selain rumput yang Bapak pegang, tumbuhan atau pohon yang akarnya serabut. Jagung, betul. Terus padi, apa lagi? Jagung, padi. Ayo, apa lagi? Yang buahnya airnya bisa diminum? Kelapa. Selanjutnya apa lagi? Yang akarnya serabut. Kalau yang akarnya tunjang, pohon apa? Selain kangkung sama rambutan yang sudah disebutkan, pelem, mangga. Terus selanjutnya ini kita sudah jenis akarnya, tapi sudah ada dua ya, jenis akar tunggang dan akar serabut. Akar yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan tadi itu ada singkong, terus ada apa lagi? Ubi jalar, ada lagi?
kentang bisa. Pokoknya tumbuh-tumbuhan yang memiliki umbi di dalamnya itu sebenarnya adalah akar, bukan buah. Jadi buah itu tidak ada yang di bawah. Buah itu pasti di atas. Kalau yang di bawah itu namanya akar. Walaupun sering kita salah menyebutnya sebagai buah. Buah ketela, buah apa itu muncul, itu sebenarnya akar yang beralih fungsi menjadi tempat cadangan makanan. Jelas anak-anak? Jelas. Selanjutnya itu adalah batang. Ini batang apa ini? Batang berkayu dan batang Basah. contohnya batang berkayu. Ya, pokoknya yang teksturnya itu keras itu artinya tumbuhan batang berkayu. Ini mana yang jenis batang berkayu? Singkong, benar. Ini batangnya apa ini? Bayam. Jadi kalian harus bayam ya kalau belajar. Selanjutnya setelah batang itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu terus ini batang berkayu adalah batang yang bertekstur keras dan kaku. Di dalam batang berkayu mengandung kambium. Kambium itu apa, anak-anak? Kambium itu oke, kita boleh menyebutnya tak boleh kok. Terus kambium itu berada di mana? Di dalam, bukan di dalam kayu, di bawah kulit, di atasnya batang. Letaknya kambium itu di bawah kulit kayu, di atasnya batang. Itu letak kambium. Jadi ada di tengah-tengah seperti kulit kita ini. Sebelum tulang itu ada kulit, daging, terus baru tulang ya. Kambium itu berfungsi memperbanyak sel sehingga membuat batang berkayu semakin lama semakin besar, bukan keras. Di dalam batang juga terdapat jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan phloem. Xilem itu apa? Ayo, xilem itu apa? Xilem itu jaringan. Xilem itu jaringan yang ada di batang. Fungsi xilem itu menyerap air dari akar dibawa ke daun untuk proses fotosintesis. Setelah itu, setelah xilem membawa air dari akar ke daun untuk proses fotosintesis, hasil proses fotosintesis itu dibawa oleh phloem. Hasil fotosintesis itu berupa glukosa dibawa oleh phloem ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, termasuk daun, batang, akar, ke seluruh tubuh untuk proses hidupnya. Yang selanjutnya adalah batang basah. Adalah batang yang bertekstur lunak. Itu contohnya batang apa itu? Itu lompong. Ada yang menyebut sente. Biasanya kalau kena kulit gatal-gatal. Untuk makanan apa biasanya? Ikan, bisa kadang makhluk hidup berupa manusia juga makan itu. Bisa di sayur itu enak itu. Teksturnya lunak karena mengandung banyak air. Jadi batang bawah itu hampir 75% itu berupa air. Kita bisa membuktikannya kalau batang talas itu kita jemur, dari yang semula besar itu bisa menjadi sangat tipis, sangat kecil ya. Itu. Jadi lebih dari 75% isinya air.
serta mudah roboh. Tumbuhan berbatang basah yang mudah roboh itu apa yang sering kalian lihat di rumah? Pohon pisang, kangkung itu masuk batang bawah apa berkayu? Terus ubi jarak, ubi batang, kayu, pinter. Batang basah tak berkambium seperti batang berkayu. Jadi kalau tumbuh batang berkayu itu tadi ada kambiumnya, karena ada kulit dan ada batang kerasnya di tengah-tengah antara kulit dan kayunya itu itulah batang kambium. Tapi kalau batang bawah ini tidak ada. Ini contohnya. Ini batang bawah. Ini tidak ada kambiumnya, walaupun kulitnya ini kita lepas. Berbeda dengan mangga, pohon yang berkayu. Ini ada kambiumnya, ya. Kambium itu ya biar enak. Kita ngomongnya itu getah. Sebenarnya bukan getah, tapi biar enak ingetnya. Dia berada di antara bawah kulit sama atas kayu. Itulah letak kambium yang kalau kita pegang itu licin. Kita kalau mau menyangkok, kambium ini harus kita kerok dulu biar nanti keluar akar. Kalau kambiumnya tidak kita kerok, dia boleh lagi jadi kulit. Karena kambium itu tempatnya sel untuk berkembang. Biasanya disebut sebagai batang tumbuhan herba atau ternak. Jadi tumbuhan herba atau herbal itu hampir semuanya itu batangnya basah. Seperti tumbuhan melawat, semua itu ya batangnya basah semua. Tidak ada herba yang batangnya keras. Ya ada tapi sangat jarang. Setelah itu kita ke daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Warna hijau daun itu disebabkan oleh apa? Klorofil yang berada di dalam kloroplas. Klorofil itu adanya di kloroplas seperti ini gambarnya. Hijaunya daun ini disebabkan oleh klorofil. Klorofil ini adanya di kloroplas ini, yang ini, bulat-bulat ini. Jadi klorofil itu ada di dalam kloroplas. Kloroplas menyerap sinar matahari. Gunanya untuk apa? Fotosintesis. Dan digunakan untuk fotosintesis. Dari fotosintesis inilah menghasilkan bahan makanan dan oksigen. Jadi daun ini sebagai dapurnya tumbuhan juga sebagai produsen oksigen. Oksigen yang kita hirup. Jadi daun ini menyerap karbon dioksida terus dikeluarkan udah bersih menjadi oksigen. Tanpa oksigen kita bisa selesai. Jadi itu ya fungsinya daun itu selain sebagai dapur juga sebagai penghasil oksigen. Ini ada bagian-bagian daun. Daun itu ada beberapa bagian-bagiannya. Bapak perlihatkan. Ini namanya apa? Ini namanya tangkai daun. Ini yang mana? Yang mana? Yang ini apa yang ini? Yang ini ya. Ini adalah tangkai daun. Terus tulang daun ini yang mana? Tulang daun itu yang tengah apa yang ini? Yang tengah ini namanya tulang daun. Terus lembar daun atau helai daun ya ini daun keseluruhan.
Berikutnya itu berdasarkan tulang daunnya, bentuk daun dibedakan menjadi 4, yaitu daun apa aja? Tulang daun apa aja? Ada tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun sejajar, tulang daun menjari. Ini daun warna apa, mana? Enggak, ini contoh tulang daun yang nomor berapa? Kelihatan enggak? Dan ini kalau melihat struktur tulang daunnya menyirik. Ini seperti sirip ikan. Ini. Terus ada lagi tulang daun melengkung. Ini daun apa? Yang tahu siapa? Ini daun apa? Nanti yang tahu tak kasih nilai plus. Ini adalah daun anggur. Sudah pernah makan anggur? Sudah. Tapi belum pernah lihat tumbuhnya, belum pernah lihat batangnya. Ini kalau kalian mau lihat batang anggur yang kalian makan itu ini batangnya dari sini. Ini daunnya, tulang daunnya sepertinya apa ini? Kalau dilihat. Ini melengkung. Cuman ini kurang betul saja, jadi ngeliat ini daun anggur ini tulang daunnya melengkung. Terus ada lagi yang tulang daun sejajar. Contohnya apa? Tulang daun sejajar. Ini daun apa ini? Kering itu bahasa apa itu? Kering itu. Ini daun apa? Daun bambu ini tulang daunnya seperti modelnya seperti apa ini? Sejajar. Selain daun bambu, apa yang daunnya sejajar? Tulang daunnya sejajar. Selain daun bambu, pandan, benar. Selain bambu dan pandan ada lagi serai, kelapa, aren, terus kelapa. Oke, baik. Pinter semua. Terus sejajar sudah. Tulang yang menjari. Ini daun apa? Ini modelnya seperti jari. Jadi disebut menjadi. Selain daun singkong, apa lagi? Ayo coba dilihat di sekeliling. Selain daun singkong yang model tulang daunnya menjari. Daun pepaya. Apa lagi? Apa lagi? Daun karet. Daun karet. Belum tepat kalau daun karet. Oh iya betul. Iya. Iya betul, daun karet. Benar, daun karet itu menjadi daun ubi. Ada beberapa ubi itu daunnya yang menjari, tapi ada juga beberapa ubi itu daunnya yang melengkung. Jadi ubi itu malah bagus. Ada yang melengkung, ada yang menjadi komplit ya. Berdasarkan helai daun dibedakan menjadi 2. Daun itu berdasarkan helai daun. Tadi yang Bapak bicarakan tadi. Ini contoh tulang daun. Ini berdasarkan helai daun. Daun itu dibedakan menjadi 2. Ada daun tunggal dan ada daun majemuk. Daun tunggal itu contohnya ini tadi. Daun mangga ini tunggal karena dia punya tangkai daun dan 1 helai daun. Pohon anggur
juga tunggal, punya satu apa ini tadi? Tangkai daun, dan ini helai daun. Setiap satu tangkai daun satu helai daun. Sedangkan yang majemuk itu contohnya adalah singkong. Oke, baik anak-anak, sepertinya kalian sudah paham semua. Materinya ini. Oke. Sekarang Bapak akan menampilkan video, nanti anak-anak simak ya. Nanti disimak, dicatat. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kelihatan nggak anak? Oke, silakan kalian simak videonya. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau disingkat IPAS kelas 4. Nah, kita belajar di bab 1 nih adik-adik, tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, ayo kita baca percakapan berikut ini. Kamu suka sayuran tidak? Tanya Aga. Suka. Sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Jawab Mia. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Kata Iya. Makanan pokok seperti sagu, nasi, dan singkong juga berasal dari tumbuhan, kata Banu. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua, kata Dara. Nah, ini tadi percakapan Aga dan teman-temannya. Adik-adik, apakah kalian suka makan sayur? Sayur apa yang kalian suka? Nah, sayur itu kan berasal dari tumbuhan. Ternyata tumbuhan itu juga termasuk salah satu sumber makanan untuk manusia. Selain itu, tumbuhan juga menghasilkan udara atau menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan bisa bernapas. Nah, selain itu ya adik-adik ya, makanan pokok kita juga berasal dari tumbuhan. Adik-adik, tumbuhan itu berperan sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Juga berperan penting nih dalam ketersediaan udara yang kita hirup untuk bernapas. Nah, bisa dibilang tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi. Bagaimana bisa ya? Yuk kita pelajari semua hal tentang tumbuhan pada bab 1 ini ya adik-adik ya. Nah, tujuan pembelajaran pada video kali ini, adik-adik akan belajar mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsi-fungsinya. Untuk tujuan pembelajaran kedua dan ketiga akan Kak Citra sampaikan di video selanjutnya. Adik-adik, di sini ada percakapan nih antara Bu Mira, Ian, dan Mia. Yuk kita simak bersama-sama. Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering, kata Iya. Iya, kalau mau memberi air pada tanaman kita, perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia?
Tanya Bu Mira. Karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Jawab Nia. Nah adik-adik, ini percakapan Ian, Bu Mira, dan Nia. Mereka bercakap-cakap tentang akar pada tumbuhan. Adik-adik, seperti manusia nih yang mempunyai tangan dan kaki. Tumbuhan itu juga memiliki anggota tubuhnya. Setiap anggota tubuh pasti memiliki fungsinya masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan untuk bisa bertahan hidup. Nah, seperti akar adik-adik berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Lalu apa saja ya bagian tubuh dari tumbuhan dan apa fungsi dari masing-masing bagian itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ayo adik-adik, kalian bisa lakukan percobaan ini bersama orang tua kalian atau teman-teman atau dengan guru kalian. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, adik-adik bisa siapkan satu batang bunga yang berwarna putih atau bisa juga seledri ya. Lalu ada pewarna makanan, lalu satu buah gelas atau wadah untuk menyimpan bunga atau seledri, dan kalian bisa berikan juga stiker label untuk nama kalian. Nah, cara kerjanya bagaimana? Isilah gelas dengan air secukupnya adik-adik. Teteskan pewarna makanan sampai airnya itu berwarna cukup pekat ya. Setelah itu celupkan seledri dan bunga ke dalam gelas tersebut. Tuliskan stiker label dengan nama kalian dan tempelkan di gelasnya. Diamkan selama 1 malam. Lalu kalian akan bisa amati apa yang terjadi. Nah, nanti air berwarna ini akan masuk ke dalam batang adik-adik. Nanti batangnya akan ada warna, mungkin pewarnanya merah atau pewarnanya kuning atau hijau atau biru. Nah, nanti batangnya pasti ada warna merah, kuning atau hijau atau biru. Nah, apa yang terjadi pada seledri atau bunga ini? Yang terjadi nantinya adalah bagian daun atau bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, sesuai warna air yang ada di dalam gelas. Nah, sepertinya air dalam gelas ini akan naik ya, naik ke batang lalu naik ke daun. Jadi kalian amati nih adik-adik. Berikutnya, oke anak-anak, kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Ayo tepuk lagi, tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kita lanjutkan lagi ya videonya ya. tumbuhan tersebut. Yang A. Nah, ini ada bunga. Lalu yang ditunjukkan oleh tanda panah B adalah daun. Lalu yang ditunjukkan C adalah buah. Berikutnya D ini adalah bagian akar. Yang E adalah bagian batang. Nah, ini adalah bagian-bagian tumbuhan adik-adik. Ada bunga, ada daun, buah, batang, dan akar. Nah, ada juga tumbuhan yang tidak memiliki buah. Yuk adik-adik, kita simak selanjutnya. Apakah adik-adik tahu fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan tadi? Yuk kita cari tahu adik-adik. Nah, ini adalah fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Yang pertama ada daun. Nah, daun ini tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Loh, masa tumbuhan bisa makan? Nah, adik-adik, nanti kalian akan mempelajari di materi selanjutnya tentang proses yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses ini terjadi di daun adik-adik. Yang kedua ada bunga.
Nah, bunga ini adalah tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga sudah bisa berkembang biak dan akan menjadi biji nih adik-adik kalau berkembang biaknya ya. Nah, bunga ini ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, yaitu ada putik dan benang sari. Nah, ini nanti akan bersatu lalu berkembang biak menjadi biji. Nah, biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Lalu ada batang nih adik-adik ya. Batang ini gunanya untuk menghantarkan air, nutrisi atau zat mineral, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dari akar itu fungsinya menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan supaya tetap berdiri tegak. Dari akar ini air dari dalam tanah kan diserap, lalu dihantarkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan. Berikutnya ada buah. Nah, buah ini tempat untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Biasanya kalau kita makan di dalam buah itu ada bijinya ya adik-adik ya. Nah, biji ini bisa kita tanam kembali. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kegunaan masing-masing bagian tumbuhan. Akar. Nah, akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, pada pohon beringin ya adik-adik ya, akarnya menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air saat turun hujan adik-adik. Oke, kita cukup. Ini kan videonya tadi sudah disimak bersama-sama ya, videonya sudah dicatat. Sudah dicatat? Ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Saya Pak. Ya Pak. Fungsi akar. Fungsi akar. Ada yang tahu fungsi akar? Fungsi akar. Oke, betul. Fungsi akar itu untuk menyerap air. Ada lagi? Saya. Apa? Apa fungsi batang? Fungsi batang. Ada yang tahu fungsi batang? Angkat tangan. Fungsi batang. Fungsi batang itu untuk menopang tumbuhan, jadi untuk menopang daun, bunga, dan buah agar bisa berdiri tegak. Itulah fungsi batang. Ada lagi? Udah jelas? Oke. Kalau udah jelas, Bapak akan membagi kelompok ya. Bapak akan membagi kelompok sesuai minat belajar kalian. Kelompok 1 yang suka dengan gaya belajar visual, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Coba pindah ke samping yang visual. Pindah. Kelompok 1 yang suka belajar visual. Terus yang suka auditory, angkat tangan. 2, 5 anak. Pindah ke tengah. Kelompok 1, 2. Selanjutnya kelompok 3, kinestetik. Oke, sini. Jadi ini sudah Bapak bagi kelompoknya sesuai dengan minat belajar. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD untuk nanti kalian masing-masing kelompok kerjakan dan nanti akan dipresentasikan. Kelompok 1. Terus ada kelompok 2 sama kelompok 3.
Itu Bapak sudah membagikan LKPD ke masing-masing kelompok ya, silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing, kerjasama yang baik. Nanti kalian akan mempresentasikan ke depan. Oke, ini LKPD-nya dikerjakan bersama-sama, terus itu dijawab. Ini dijawab, nanti terus dirangkum, nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Gimana? Gimana? Bisa mengerjakan LKPD-nya? Oke. Ini nanti kalian ini ya, putih-putih kalian tempel. Terus nanti kalian tempel ke siklus hidup tumbuhan. Pakai ini. Tempel lingkar sesuai ini. Nanti urutannya yang tepat bagaimana? Siklus hidup tumbuhan. Ya anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya? Bisa ya? Nanti yang kurang jelas ditanyakan. Terus kalian pahami itu nanti kita presentasikan masing-masing kelompok. Tulisannya ya habis, nanti LKPD itu kita tempel di depan.
sesuai urutan yang benar. Oke, udah semua ya anak-anak ya? Udah selesai semua? Sekarang waktunya mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kelompok 1, ayo coba maju. Ayo, kelompok 1 maju. Di sini Mas Darul sama beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Mau pakai mic apa enggak? Oke ya, kita dengarkan bersama-sama. Kita simak presentasi dari teman kalian kelompok 1. Ayo silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menyampaikan tentang bagian-bagian tumbuhan yang akan dibacakan oleh saudara Danu. Dipersilakan. Tumbuhan adalah fondasi kehidupan di bumi. Mereka menyediakan makanan, oksigen, dan berbagai produk penting lainnya. Untuk memahami bagaimana tumbuhan bekerja dan mengapa mereka begitu vital, kita perlu mengenali bagian untuk utamanya dan peran masing-masing. Mari kita berbagi dalam 3 bagian utama: akar, batang, dan daun. Akar. Apa itu akar? Bagian tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Jenis akar umum. Akar tunggang memiliki satu akar yang besar dan lurus dengan akar samping yang lebih kecil. Contoh wortel mangga. Akar serabut. Tersusunnya atas banyak akar kecil yang ukurannya relatif sama, membentuk seperti serabut. Contohnya padi dan jagung. Batang. Apa itu batang? Bagian tumbuhan yang umumnya tumbuhan tegak di atas tanah, umumnya akar dengan daun dan bunga, membentuk dan ukurannya bervariasi. Bagian batang berkayu dan batang besar.
sehingga daunnya menjadi pabrik makanan tumbuhan adalah organisasi yang luar biasa. Mari kita jaga dan lestarikan tumbuhan karena mereka adalah paru-paru dan dapur bagian pelestarian kita. Jika ada yang bertanya silakan. Saya David dari kelompok 3 akan bertanya, apa fungsi daun? Fungsi daun, fotosintesis. Fungsi daun paling penting. Daun adalah tempat terjadinya fotosintesis, proses pembuatan makanan, gula menggunakan energi cahaya, air, dan karbon dioksida. Ini menghasilkan oksigen yang kita hirup. Jadi itu ya fungsi daun, sudah jelas fungsi daun. Ada yang ditanyakan lagi dari kelompok 1 tentang bagian tumbuh-tumbuhan? Tidak, sudah jelas semua. Silakan ditutup moderator. Berikut ini presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Agus, untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi proses fotosintesis kepada saudari Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses fotosintesis dan tentunya bagi makhluk hidup. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses biologis menakjubkan di mana tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimia ini disimpan dalam bentuk gula karbohidrat yang berfungsi sebagai makanan utama mereka, sebagai bonus. Proses ini juga menghasilkan oksigen yang sangat kita butuhkan. Bayangkan ini sebagai pabrik makanan alami yang dijalankan oleh sinar matahari. Persamaan kimia fotosintesis, rumus ajaib kehidupan. Karbon dioksida diambil dari udara yang kita hirup, diserap dari tanah oleh akar tumbuhan. Energi cahaya mayoritas dari matahari. Glukosa bentuk energi kimia yang digunakan tumbuhan. Oksigen dilepaskan ke atmosfer, sangat penting bagi kita. Di mana fotosintesis terjadi? Fotosintesis berlangsung di mana di dalam kloroplas organel kecil seperti pabrik yang ada di dalam sel tumbuhan, terutama di bayi. Di dalam kloroplas terdapat klorofil pigmen hijau ajaib yang bertugas menangkap energi cahaya matahari. Itulah mengapa daun berwarna hijau. Tahapan fotosintesis kapan? Hanya terjadi saat ada cahaya siang hari, di mana di bagian kloroplas. Bagaimana? Klorofil menyerap energi cahaya matahari. Energi ini digunakan untuk memecah molekul air H2O. Proses ini disebut fotolisis. Hasil oksigen O2 dilepaskan, ini yang kita hirup, dan glukosa untuk didistribusikan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan oleh floem. Mengapa fotosintesis sangat penting? 1. Sumber oksigen udara yang kita hirup. Ini mungkin manfaat yang paling jelas setiap hari
di dalam kloroplast. Kloroplast itu ada di daun. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3. Sini nanti ya. Dibuka dulu sama moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang siklus hidup tumbuhan. Kepada saudara kedua kami persilakan. Siklus apa itu siklus hidup tumbuhan? Siklus hidup tumbuhan adalah serangkaian hayati tumbuhan dan perkembangan yang dialami tumbuhan dimulai dari biji tumbuhan menjadi dewasa, bereproduksi dan menghasilkan biji atau spora baru. Ini adalah perjalanan yang berulang dan menghasilkan kelangsungan hidup spesies tumbuhan dari generasi ke generasi. Apa itu biji-biji adalah bagian daun teman-teman, yang bagian batang, ini bagian akar. Jadi ada bunga. Nanti yang akhirnya bunga ini menjadi biji dan menjadi buah dan tambah ya. Itu siklus hidup tumbuhan. Fungsi biji yang kedua yaitu perlindungan kulit biji, melindungi bioro dan dari kerusakan jaringan. Penyebaran biji dirancang untuk disebabkan oleh angin, air, hewan atau graviti, memungkinkan tumbuhan tumbuh di lokasi baru. Apa itu pertambahan? Proses ketika biji mulai tumbuh di belakang menjadi bibit, ini adalah momen kawin bagi embrio di dalam biji. Proses pengembangan ada 3 dalam biji yang membengkak, kulit biji pecah dan muncul pertama kali memanjat di tanah. Kemudian muncul dan tumbuh ke atas menjadi batang dan daun. Pertumbuhan bibit dan tumbuhan muda membangun kekuatan bibit. Tahap awal setelah pertambahan bibit masih sangat rentan dan bergantung pada cadangan makanan dari biji. Dan pertamanya kotiledon atau daun sejati pertama mulai melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan muda, bibit tumbuh semakin besar, mengembang lebih banyak daun, akar, dan batang. Kepada teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Saya dari kelompok 2 akan bertanya apa fungsi biji. Apa fungsi biji? Biji adalah kulit biji melindungi embrio dari kerusakan dan kekeringan. Penyebaran yaitu biji dirancang untuk disebarkan oleh angin, air, hewan atau gravitasi. Oke, jadi itu ya fungsi biji ya. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Oke, silakan ditutup. Moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Selamat silakan duduk ke kelompok yang nanti. Ini nanti RKPD-nya kan itu sudah selesai ya presentasinya. Dikumpul ke depan. Ayo RKPD-nya dikumpul ke depan.
ya, baik ya. Hari ini kita udah belajar tentang tumbuh-tumbuhan. Ini udah Bapak rasa ini udah cukup. Jadi Bapak akan merefleksikan pelajaran kita hari ini. Apa saja sih bagian tumbuh-tumbuhan? Ada akar, ada batang, daun, bunga, dan buah. Terus bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup, melindungi diri, itu ada bagian dari duri. Terus bagaimana tumbuhan yang berperan untuk tumbuh dari biji. Bagian mana dari tumbuhan yang berperan untuk berkembang biak dari biji. Oke ya, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, coba siapa namanya? Si Diva pimpin doa. Berdoa mulai. Oke, udah Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.